Ibu Nir. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabar tas yang ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Ya, di sini saya CGP Angkatan 11 Ya. ingin melakukan kegiatan observasi di kelas Ibu. Ya, silakan, Ibu. Jadi di sini apa yang Ibu siapkan dalam kegiatan observasi besok? Ini, Bu, saya sudah siapkan perangkat pembelajaran. Oh iya. Selain dari perangkat pembelajaran ini, apa lagi yang Ibu siapkan? Saya akan siapkan media pembelajaran dan asesmen atau penilaian yang sesuai dengan materi pembelajaran yang saya sudah susun. Oh iya. Kira-kira apa kendala Ibu dalam pembelajaran yang akan Ibu laksanakan besok? Kendala yang saya hadapi, saya kendala dalam mencari media pembelajaran Ibu yang sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Apa solusi yang akan Ibu lakukan dari permasalahan yang Ibu hadapi itu? Yang solusi yang akan saya lakukan yaitu saya akan bertanya dengan kepala sekolah Ibu sebagai pimpinan di sekolah ini. Kemudian yang kedua, saya akan berkolaborasi dengan rekan guru yang lain. Kemudian saya akan belajar dari PMN. Oh ya, bagus sekali rencana Ibu. Jadi, silahkan dilanjutkan Ibu Nir ya. Semoga sukses dan terima kasih atas kesempatan yang kita berikan untuk observasi besok. Iya, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita sama-sama berdoa. Siapa yang pimpin doa hari ini? Oke, silakan Siti Nasan. Marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin.
Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah. Ada teman kita yang tidak hadir? Siapa? Sultan. Sultan sakit ya? Oke, kita sama-sama doakan Sultan, semoga Sultan lekas sembuh dan bisa belajar bersama kita esok hari. Berdoa dimulai. Amin ya robbal. Oke, tadi untuk materi hari ini kita belajar matematika ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, siapa yang mau ice breaking dulu? Atau ice breakingnya yang tepuk champion? Oke, tepuk champion. Oke, untuk materi kita hari ini kita belajar matematika ya. Oke, untuk tujuan pembelajaran materi kita hari ini terkait dengan mengubah pecahan menjadi desimal. Oke, silakan perhatikan layar di atas. Materi kita hari ini adalah mengubah pecahan menjadi desimal. Kita lihat benda apa yang ibu pegang ini? Kertas. Iya, kertas yang ibu pegang. Dari kertas yang ibu pegang di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana mengenal pecahan dengan melalui gambar yang kita lakukan kemarin, yang kita buat kemarin, kita bisa menentukan bentuk pecahan dari gambar yang kita lihat ya. Oke, sekarang dari yang ibu pegang ini ketika dibuat menjadi pecahan berapa, silakan dituliskan dulu di bukunya masing-masing ya. Gambar yang ibu pegang ini, kertas yang ibu pegang ini menunjukkan pecahan berapa ya. Silakan dari kertas yang ibu pegang ini menunjukkan pecahan berapa. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah menggambar ya, tentang belajar tentang pecahan ya, melalui gambar yang ibu sajikan kemarin tentang pecahan. Silakan dituliskan di buku tak. Ini kertas yang ibu pegang ibu ini menunjukkan pecahan berapa ya. Sudah? Ada yang sudah menuliskan? Oke. Dari kertas yang ibu pegang ini menunjukkan pecahan berapa? Silakan angkat tangan. Oke, Zulfitra. 1/4. Tepuk tangan untuk Zulfitra. Jadi, di kertas yang ibu pegang ini menunjukkan pecahan 1/4. 1/4. Artinya bahwa di pembelajaran sebelumnya ibu sudah jelaskan bahwa ini untuk pecahan 1/4 maksudnya adalah 1 bagian dari 4. Iya. 1 ini disebut apa? Disebut Al-Mubarak penyebut. 4 ini? Iya, pembilang. Bagus sekali.
Jadi dari kertas ini menunjukkan pecahan 1/4. Satunya itu adalah penyebut, 4 itu adalah pembilang. Oke, bagus sekali. Untuk materi selanjutnya, kita akan belajar materi tentang mengubah pecahan menjadi desimal. Iya. Kalau di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang pecahan, sekarang bagaimana mengubah pecahan menjadi desimal. Oke. Untuk tujuan pembelajaran yang mau kita capai ada 3. Yang pertama, siswa atau kita dapat mengubah pecahan biasa menjadi desimal dengan bilangan berpenyebut 10, 100, 1000 dengan depan. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dengan cara pembagian angka pembilang dengan penyebut. Ketika dia tidak berpenyebut 10, 100 dan sebagainya. Ya. Berikutnya, yang ketiga, siswa dapat mengubah desimal menjadi pecahan biasa dengan depan. Jadi itu ada 3 tujuan pembelajaran yang mau kita capai di kegiatan pembelajaran sebentar. Oke. Sekarang lihat gambar yang ibu sajikan di atas. Oke. Ada kotak yang gambar ya. Oke, sekarang lihat yang berwarna kuning ini. Ini kedai apa ini? Gambar apa? Kedai cemilan. Oke, kedai cemilan mengambil berapa area dari taman hiburan itu ketika diubah menjadi pecahan? Ada berapa kotak di sini? Iya, betul, ada 100. Dari kotak yang ada di kedai cemilan, kita fokus ke sini dulu. Berapa jumlah kotak yang diambil dari area taman hiburan itu kedai cemilan? Oke, betul sekali, ada 15. Ketika diubah menjadi desimal, berapa nilainya? 0,15. Betul. Oke. Ya, ketika dia pecahan berarti 15 dari 100 ya, 15/100. Oke, ini tujuan pembelajaran yang pertama untuk materi kita. Yang pertama, mengubah pecahan ke desimal. Silakan dituliskan. Materi yang pertama, mengubah pecahan ke desimal. Sudah ditulis? Iya. Kalau sudah, kita perhatikan kembali di layar di atas. Oke, 1/10 ini 1/10. Ketika diubah, ini yang pertama tadi mengubah pecahan ke bentuk desimal. 1/10 ketika diubah ke bentuk desimal berapa? 0,1. Ini yang dia ketika dia berpenyebut 10 ya. Oke, diubah ke desimal yaitu 0,1. Sekarang yang kedua, ketika dia 1/100 ubah ke desimal. Ya, coba silakan Rasmita. 0, oke, tepuk tangan untuk Rasmita. Oke, jadi seperti itu ya. Untuk 1/1000 kita tambahkan saja 0,001. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Erlangga sudah bisa? Iya. Oke, sekarang kalau Erlangga 1/1000 ubah ke desimal Erlangga. 0,001. Oke, bagus sekali Erlangga. 0,001. Oke. Bisa dipahami? Ada yang belum paham? Oke, bisa ya? Nah, ini. Jadi ketika kita sudah mampu mengubah ini 1/10, 0,1. Kemudian 1/100 nilainya 0,01. Ya? Bisa dipahami? Oke. Kalau bisa Ibu bisa dilanjutkan? Oke, yang kedua. Ya, ini. Bagaimana kalau dia 15/100? Ya, berapa hasilnya? Ya, 15/100
Oke, hasilnya 0,15. kita lihat apakah sesuai. Oke, bagus sekali, 0,15 ya. Oke, jadi ini untuk mengubah pecahan ke desimal apabila dia berpenyebut 10, berapa lagi? 100 atau 1000. Jadi, seperti itu ya. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut yang kedua. Oke, ini tadi sama ya, 23/100 ketika dibawa ke desimal 0,23. Oke, yang kedua. Bagaimana kalau kita mengubah pecahan ke bentuk desimal jika dia tidak memiliki kelipatan 10, 100 atau seterusnya ya? Bagaimana caranya? Oke. Untuk berikutnya ada beberapa langkah. Oke, yang pertama ini. Pikirkan angka yang dapat dikalikan dengan penyebut untuk menjadikannya kelipatan 10. Jadi misalnya 1/5. Ini dikalikan berapa supaya bisa jadi 10? 2. Berarti 5 kali 2 yaitu 10. Ya, seperti itu ya. Oke. Jadi dia dibawa ke penyebut untuk menjadikannya kelipatan 10. Cara yang kedua atau langkah yang kedua, kalikan pembilang dan penyebut dengan angka yang kamu dapatkan dari langkah pertama untuk mendapatkan pecahan tetap sama. Kalau di penyebutnya kita kalikan dengan 2, berarti pembilangnya juga kita harus kalikan 2. Misalnya 1/5 dikali tadi 2 ya. Ya. Berarti penyebutnya juga harus dikali 2. Seperti itu ya. Oke. Supaya dia berpenyebut 10. 5 kali 2 10. 1 kali 2 2. Berarti 2/10. Kalau kita rubah menjadi desimal berapa hasilnya? Nah, satu orang. Oke, Abian, April 0,2. 0,2. Jadi seperti itu cara yang kedua. Kita kalikan dengan kelipatan supaya bisa menjadi kelipatan 10 ya. Oke, sama dengan ini 3/5 dia kalikan 2. 3 kali 2 6/10. Kemudian langkah ketiga, kita buat menjadi pecahan dalam bentuk desimal. 6/10 hasilnya 0,6. Jadi 3/5 itu kalau kita bawa ke desimal hasilnya berapa? 0,6. Oke, tepuk tangan untuk kita. Sudah berapa yang kita mau capai tadi? Sudah 2. Yang pertama mengubah pecahan ke desimal. Dia nyebut berapa? 10, 100, 1000. Kemudian yang kedua apa? Ya, ketika dia tidak berpenyebut 10. Ya. Ada langkah-langkahnya tadi ya? Oke. Yang berikutnya, bagaimana cara mengubah desimal ke bentuk pecahan? Oke. Ya, ini tadi yang desimal. Ini kebalikannya saja. Dari 0,1. Ataukah Ibu cari yang angka yang lain? Kita mau angka berapa? Iya. Iya, silakan. Ya, 0,3. Kita ubah lagi menjadi bentuk pecahan. Kalau 0,3 dibawa ke pecahan berapa? 3/10. Berarti 3/10. Seperti itu ya. Oke. Ufaira, kalau 0,25 bawa ke bentuk pecahan 25/100. Iya, 25/100. Berikan tepuk hebat untuk Ufaira. Kamu hebat, saya hebat, semua hebat, hebat. Oke. Sudah bisa dipahami ini? Oke. Ada yang mau bertanya dulu sebelum Ibu buat bentuk kelompok?
bentuk pecahan berapa nih? 15/100. 15/100. Oke. Ya, aku kita kasih tepuk tangan. Oke, hebat sekali Neymar. Jadi 15/100. Oke. Ada lagi? Oke, ada yang mau bertanya sebelum ibu bagi menjadi kelompok? Bagi kelompok ada? Altaf, ada yang mau ditanyakan Altaf? Oke, bisa dipahami? Oke, ibu bagi menjadi kelompok dulu. Oke, kita berhitung dulu ya. Oke, kita mulai dari Alzam. 1, 2, 3, Oke. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai 5 nomor saya. Berapa tadi? Keisha? 5. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Oke. Jadi kelompok 1 nanti posisinya di sini. Tetap tertib ya, pada saat pindah tetap tertib ya. Oke, kelompok 1 posisinya di tempatnya Alzam, kelompok 2 posisinya di tempatnya Taufik, kelompok 3 posisinya di tempatnya Al Mubarak, kelompok 4 di posisinya di tempatnya Fatmawati, kelompok 5 di posisinya Erlangga. Silakan. Mana kelompok berapa ini? 5. Berapa ini? Mana kelompoknya? Satu lagi yang belum ada tugasnya. Empat yang nomor 5 ya, 3/4. Silakan. Ya. Silakan. Oke, bagaimana kalau 2/10 diubah menjadi bentuk desimal? Ya, pada saat belajar kelompok tetap ada penilaiannya. Yang pertama yang dinilai adalah kerjasama, ya. Ya, bagaimana kerjasama kita pada saat mengerjakan tugas kelompok. Kemudian yang kedua, tetap partisipasinya ya. Bagaimana keterlibatan kita dalam kegiatan kelompok. Silakan. Kemudian waktunya diperhatikan pada saat bekerja kelompok, ada waktu tulis nama kelompoknya ya. Tulis anggota kelompoknya. Semua kelompok sudah selesai menyelesaikan tugasnya? Oke, kalau begitu setiap kelompok kumpulkan hasil pekerjaannya ke depan. Kumpulkan ke depan. Ya, kelompok 1 mana? Oke. Kelompok 2 semuanya kumpul ke depan. Kelompok 3, oke.
Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami yang beranggotakan Muhammad Al-Mubarak, Muhammad Al-Sam, Al-Sam, Al-Pandi, ya, Al-Fandi, Altaf Ahmad, Altaf, Faira Nur Afifah, Al-Faira. dan Arsila Wardana. Oke. Silakan Altaf. Ubahlah pecahan berikut menjadi bentuk desimal. 1. 2/10 sama dengan 0,2. 0,2. Berikutnya 2. 7/10 sama dengan 0,7. 3. 35/100 sama dengan 0,35. Ubahlah pecahan berikut menjadi bentuk desimal. 2/5 sama dengan 0,4. 5. 3/4 sama dengan 0,75. Ubahlah pecahan desimal Sudah. berikut. silakan kelompok ada yang mau menanggapi, silakan dituliskan dulu supaya satu orang menuliskan di atas. Oke, silakan tuliskan dulu. Ya. 0, yang biar gitu. Oke, yang 7/10. Oke, yang ketiga. Oke, silakan ke sebelah sana supaya kelompok yang lain bisa melihat hasil kerja dari kelompok 1 ya. Oke, ini hasil kerja dari kelompok 1 sudah dibacakan tadi, kemudian salah satu anggotanya juga menuliskan, dia menuliskan 2/10. Sebelah sini Cina. Sebelah sini. Ya. Silakan Bu Faira di sini. Ya, tuliskan. Kalau 2/10 disampaikan dengan benar. 2/10 hasilnya berapa? 0,2. Kalau 7/10 hasilnya 0,7. kalau yang ketiga 35/100 hasilnya 0,35. 0,75. Oke, ada yang menanggapi dari hasil kerja kelompok 1? Tidak ada? Hasilnya apakah yang kita tuliskan sama dengan yang dituliskan oleh kelompok 1? Sama? Oke, tetap untuk kelompok 1. Jadi silakan ke sebelah sana, Bu Faira. Ini tadi dari pecahan diubah ke bentuk desimal. Oke, ini sudah tepat. Kemudian ini juga sudah tepat. Ini juga sudah tepat. Jadi hebat sekali dari hasil pemaparan kelompok 1. Tepat untuk kelompok 1. Satu kelompok lagi dari kelompok, ya silakan. Kelompok berapa nak? 4. Kelompok 4. Silakan. Siapa moderatornya? Oke, Neymar silakan. Mana? Oke, Neymar. Kami dari kelompok 4. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami yang Ya. beranggotakan Al-Fiza, Ya. April, Yasila, Siti Zahra, dan Neymar. Oke. Ubahlah pecahan Ya. dari Ubahlah pecahan berikut menjadi bentuk desimal. 2/5. Ya. 2/5 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. 5 kali 2 sama dengan 10. 4/10 sama dengan 0,4. 3/4. 3/4 sama dengan 3 kali 25. 4 kali 25. 75/100. 75/100 sama dengan 0,75. Oke, sambil teman tadi sudah bacakan, ya ada teman yang lain juga menuliskan di atas, itu kerjasama yang baik antara kelompok ya. Oke, hasilnya. Ya.
bentuk desimalnya adalah 0,4. Oke, ada kelompok yang mau menanggapi dari hasil kerja kelompok 4? Ya. Ketika dia tidak berpenyebut yang sama, maka dia dikalikan bagaimana tadi? Di bawah supaya menjadi kelipatan 10. Betul sekali. Jadi ulangi, karena masih ada yang belum paham. Ketika ini tadi penyebutnya dikalikan berapa supaya dia berpenyebut 10? Dikali dengan berapa? 2. Iya, supaya dia berpenyebut 10. Betul sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih untuk kelompok berapa tadi ini? 4. Silakan duduk di tempatnya. Oke, berikan tepuk hebat untuk kelompok 4. Kamu hebat, saya hebat, semua hebat, hebat. Oke. Tadi Ibu sudah kirimkan untuk penilaian, ada di link yang sudah Ibu kirimkan di Zoom kita tadi. Silakan dimulai untuk start. Oke, silakan. Baiklah. Sudah Nasila? Oke. Selesai Rasmita? Ya? Sudah? Oke. Untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan Fatmawati. Mengubah pecahan ke desimal jika penyebutnya bukan 10, 100, dan 1000. Oke, yang pertama mengubah pecahan ke ke bentuk desimal jika dia tidak berpenyebut 10, 100 atau 1000. Ada langkah berapa cara tadi yang dilakukan itu? Ada berapa langkah? Ada berapa langkah tadi? 3, betul saya. Ada 3 langkah. Yang berikutnya, ada yang bisa menyimpulkan apa lagi yang kita pelajari hari ini? Oke, silakan Taufik. Mengubah desimal ke bentuk pecahan, contohnya 0,3 diubah menjadi 3/10. Oke, mengubah pecahan ke bentuk desimal. Oke, misalnya tadi Taufik berikan contoh dari 3/10 menjadi 0,3. Ada lagi? Oke, silakan Nizam Rahmat. Mengubah pecahan ke bentuk desimal jika berpenyebut 10, Ya. 100, dan 1000. Iya. Oke, tepuk tangan untuk 3 orang teman kita. Oke, betul sekali. Oke, untuk kesimpulan materi kita hari ini, yang pertama adalah mengubah pecahan ke bentuk desimal. Ada 2 tadi itu, jika dia berpenyebut 10 atau tidak berpenyebut 10. Tadi kalau tidak berpenyebut 10, ada langkah-langkah yang dilakukan untuk mengubah dulu menjadi berpenyebut 10. Kemudian yang kedua, ada mengubah desimal ke bentuk pecahan. Oke, seperti tadi Muhammad Taufik sampaikan, jika dari desimal 0,3 kita ubah ke bentuk pecahan menjadi 3/10. Oke, luar biasa untuk kita semua hari ini. Oke. Sekarang Ibu mau refleksi dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Dari kegiatan pembelajaran kita hari ini menarik atau tidak, ataukah ada hal-hal yang perlu dilakukan untuk kegiatan pembelajaran berikutnya? Silakan siapa yang mau berkomentar tentang pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Apakah kita senang? Apakah kita saya tidak senang Ibu karena belajar matematika, atau senang
karena saya bisa mengetahui pecahan. Nah, oke, silakan. Oke, Al-Mubarak. Mengapa senang dengan pembelajaran kita hari ini? Karena dapat belajar bersama teman-teman. Dapat belajar bersama teman-teman. Apa yang kamu ketahui dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini? Dapat mengubah bentuk desimal ke pecahan. Oke, dapat mengubah bentuk desimal ke bentuk pecahan. Oke, berikan tepuk tangan untuk Al-Mubarak. Kemudian mungkin ada yang senang. Saya suka ibu karena kita bermain game tadi. Siapa yang senang dengan permainan games yang kita lakukan tadi? Ya, kita belajar sambil bermain. Ya, games dari pembelajaran yang kita lakukan. Cukup sekian pembelajaran kita lakukan hari ini. Sebelumnya, kalau kita pulang sebentar, kita menyelesaikan tugas yang ibu berikan tadi ya. Oke, diulangi pembelajaran tadi rumah ya. Iya, kemudian kalau sampai di rumah kita mengucapkan salam sebelum masuk ke rumah ya. Oke, cukup sekian pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Ibu tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah itu tadi sudah melakukan proses pembelajaran di kelas kita ya Bu. Nah untuk yang saya lihat tadi ibu sudah melakukan pembelajaran dengan sudah sangat baik. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada ibu. Ya dalam pembelajaran tadi apa yang menjadi hambatan atau kendala saat ibu melaksanakan proses pembelajaran? Yang menjadi kendala dalam proses pembelajaran tadi yaitu dalam kegiatan kolaborasi atau kegiatan kerja kelompok, siswa belum maksimal dalam kegiatan ini, utamanya dalam keterampilan bagaimana berrelasi dengan teman-teman dalam kelas. Oh, itu yang menjadi kendala tadi pada saat ibu melakukan proses pembelajaran ya. Nah, selanjutnya apakah ibu sudah puas dalam proses pembelajaran yang ibu lakukan tadi? Saya sudah merasa cukup puas dengan kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan, meskipun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Namanya tadi dengan kendala yang saya sudah sebutkan, yaitu bagaimana mengajak siswa untuk lebih meningkatkan kolaborasi dalam atau keterampilan berrelasi dalam kelompok. Oh iya, bagus sekali. Nah, sekarang untuk pembelajaran tadi apa yang hal positif yang sudah ibu lakukan dalam proses pembelajaran tadi? Hal positif yang sudah saya lakukan, kalau menurut saya yaitu dalam pembelajaran saya sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dengan menampilkan pembelajaran yang sesuai dengan menerapkan teknologi dalam pembelajaran, kemudian dengan melakukan pembelajaran yang menyebabkan ada permainan di dalam sehingga siswa lebih tertarik dalam kegiatan pembelajaran. Oh iya, bagus sekali Bu. Jadi yang ibu lakukan tadi itu sudah sangat bagus karena bisa membangkitkan minat belajar murid ya Bu. Ya, dan itu pertanyaan umumnya apa yang akan ibu ubah untuk pertemuan selanjutnya pada saat pembelajaran yang akan datang? Untuk hal-hal yang akan saya lakukan dalam kegiatan pembelajaran yang selanjutnya, yaitu saya akan berusaha melakukan pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah saya susun, bagaimana melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid, sehingga dalam kegiatan belajar siswa secara aktif untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian bagaimana menciptakan pembelajaran yang inovatif, kemudian pembelajaran yang berpihak pada murid. Oh iya, itu rencana yang akan ibu